Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Halo, selamat siang keluarga Fast, dimanapun Anda berada, apa kabar untuk Anda? Semakin siang ternyata juga semakin mendung dan hujan di Magelang sekitarnya. Tapi tidak menyurutkan ya, saya yakin tidak menyurutkan semangat Anda. Apalagi untuk Anda yang selalu berkarya dan inovasi tiada hentinya. Wah, ini kayak nyebutin apa aja sih Dimas ya. Ya, saya Dimas Saputra hadir kembali untuk Anda untuk edisi Sabtu 14 Desember 2024. Kali ini kita masih ngobrol terkait dengan teman-teman UMKM yang sangat luar biasa di Magelang dan sekitarnya. Di mana kali ini kita akan hadirkan untuk Anda Dialog UMKM Magelang, hasil kerjasama dari 90.1 Fast FM, IKM, Aus Production, dan tentu support dari Lembu Wikarta. Pada kesempatan kali ini keluarga Fast, 14 Desember 2024, kami hadirkan tema yang cukup menarik yang diproduksi sabun dari jelantah. Kira-kira gimana nih? Kalau selama ini ibu-ibu masak kemudian dibuang gitu aja, atau disingkirkan sampai, aduh nggak enak aroma dan juga penggunaannya juga kurang baik. Nah, di tangan sosok satu ini, minyak jelantah bisa menjadi sebarang barang yang bermanfaat, bahkan mempunyai prestasi keluarga Fast, bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri. Nggak sabar kan? Nah, kita saat ini sudah kehadiran bersama narasumber kita, saya panggilnya Mbak atau Ibu sih ya. Silakan. Iya, Ibu Tri Suhartini SSI, owner dari PT Eko Vivo Daya Lestari Magelang. Assalamualaikum, Bu Tri. Waalaikumsalam Apa warahmatullah. kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah, Luar alhamdulillah. biasa. Setelah kita kemarin juga sempat tertunda ya. Alhamdulillah di siang ini kita diberikan kesempatan untuk ketemu lagi. Sibuk apa ini, Bu Tri? Wah, beberapa kemarin Mhm. baru pulang dari Jogja untuk Iya. apa ada pameran Mhm. community engagement Wow. dari Pusat Pengabdian Masyarakat UGM. Aha. Ya, Oh gitu. kami menjadi salah satu pelaku ekonomi kreatif yang terlibat di sana. Berapa lama ini kegiatan? 3 hari. 3 hari Ya. ya. Oke. Kemudian itu kembali lagi ke rumah sibuk dengan kegiatannya. Ya, kemarin baru datang, terus kemudian Mhm. hari ini kami siapkan untuk berbagi Berbagi ya. dengan masyarakat Magelang Oke, baik. di Selamat Fast FM. datang, Bu Terima Tri. kasih. Aduh, ini kita juga merasa senang banget ini kehadiran Bu Tri yang dari beberapa hari ini sibuk ke sana ke sini ya. Tapi 1 tahun terakhir ini kesibukannya di mana saja nih, Bu Tri? Eh, Kami mengelola bisnis Ekovivo Daya Lestari Mhm. itu. Jadi mulai dari penanaman, Ya. kultivasi tanaman pekarangan, Hmm. kemudian yang untuk aromatic herbs yang supaya kami bisa mendapatkan Ya. raw material yang betul-betul organik, Hmm. bisa menjamin organik karena ditanam di pekarangan. Mhm. Kemudian bekerja sama dengan beberapa petani mitra, Ya. kemudian mengolah raw material itu yang kami hasilkan dan Mhm. kemudian mengemas, kemudian memasarkan Memasarkan. dan me- sebuah gerakan sosial bahwa Iya. sampah kita Mhm. itu bisa berdaya. Hmm. Nggak ada sampah, yang nyampah itu pikiran kita. Pikiran kita dan kebiasaan kita mungkin ya. Ya, Tapi sebenarnya kalau kita bisa mengolahnya dengan baik ya, terutama dari rekan-rekan dari PT Ekovivo ini bisa menjadikan sampah menjadi berkah ini ya mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau tadi kan di awal kita mengatakan produksi sabun dari jelantah ya, dari PT Ekovivo Daya Lestari ini. PT ini sebenarnya dulu bergerak di bidang apa sih? kalau bisnis sendiri kami Ekovivo itu mulai tahun 2018. 2018. Ya, tapi menjadi PT Ekovivo Daya Lestari itu mulai tahun 2022. 2022 ya? Ya, Begitu. jadi ada legal entity mulai tahun 2002, 2 tahun. 2 tahun Dan ini ya. bisnisnya jalan sudah 6 tahun. Oke, transformasi ini ada perubahan yang signifikan atau justru membuat semangat dengan beberapa produk baru? Transformasi itu sejujurnya adalah legal bisnis, jadi dengan itulah kami bisa merambah pasar ekspor. Pasar ekspor ya? Ya, karena kami punya izin kepabeanan dengan adanya legal entity itu. Oke, gitu pasar ekspor. Ini ternyata pasar yang
Putri sasar ini bukan hanya dalam domain aja nih ya, dalam negeri sendiri ya, tapi ekspor juga ya? Iya, Oke, berarti sejak 2018 itu memang sudah ada target ekspor gitu? sudah. Gitu. Nah, ini kan ada katalog dari Putri yang dibawa nih keluarga Fas ya. Kalau bisa saya bacakan ini bahasa Inggris semua ini soalnya ini ya. Ini memang desain dari awalnya sudah siap ekspor gitu ya. Iya. Oke oke oke. Baik, Putri kalau kita lihat ini produk dari Eco Vivo ini ada kalau dari katalog sabun antiseptik alami atau natural acetic soap. Ada juga hand sanitizer. Ada juga natural bear shampoo. Ini yang paling saya baru pertama ini ketemu. Sampo dalam bentuk batangan gitu. Bar gitu ya. Ini baru kali pertama saya ketemu. Kemudian ada juga, nah ini ya saya paling suka ini. Adalah teh organik Tisan itu apa Bu? Jadi kalau teh itu kan 100% Camellia sinensis daun teh. Nah, padahal kita kalau di Magelang terutama yang hawanya udara dingin gitu, kalau minum teh saja kan ya cuma segar saja. Ya, oke. Segar di benak kita karena ada kafein dari teh. Di lidah aja Sama gitu ya? seperti kopi, Oke. cuma nggak setinggi kopi kafeinnya. Haha. Tapi kalau kita tambahkan herbs rempah di situ, jadi ada wanginya dari herbs, ada hangatnya dari Ya. rempah, dan antara herbs dan herbal itulah kami perkaya dengan rempah dan herbal itu. Teh lokal Magelang kami perkaya dengan flavonoid, Flavonoid ya. flavonoid alami dari situ. Kemudian dengan itu ada essential oil dari herbs dan rempah itu, sehingga dia bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari penyakit patogenik. Oke. Apakah itu, apalagi untuk penyakit metabolik juga, diabetes seperti hipertensi Oke. itu. Terus kemudian dia juga anti karsinogen karena banyak antioksidan Antioksidan. dari herbs dan terutama herbs dan rempah itu. Oke. Dan uniknya karena Magelang ini tidak ada perkebunan Perkebunan teh maksudnya ya? teh, yang ada adalah teh pekarangan di lereng Gunung Sumbing gitu. Jadi hanya ada petani teh yang rumahan. Dengan itu mereka mengolah dengan gerabah, bukan dengan molen seperti pabrik dari stainless steel itu. Jadi dengan kearifan lokal seperti itu. Jadi sepetnya nggak ada, pahitnya nggak ada, jadi jernih. Jernih ya. Dan dengan itu dia nggak ngeplak di gigi, Oh gitu. ya, dia nggak ngeplak di teh, Ya. dan itu bagus untuk anti cancer. Dan bagus juga diminum untuk menguatkan gigi. Oh justru gitu. Kalau minum teh di malam hari, asal dia nggak ngeplak di gigi, itu bagus untuk menguatkan gigi karena dia mengandung fluoride. Fluoride itu ada di dalam pasta gigi secara ditambahkan, tapi kalau alami ada di dalam teh. Nah, kalau tehnya diolah dengan baik, dengan dengan menjaga manfaat alami, bahan alamnya, itu akan banyak sekali berguna bagi kesehatan kita, dan bahkan mengurangi resiko karang gigi, gigi ropos, gigi berlubang, dan beragam penyakit metabolik maupun degeneratif. Oke, baik. Terima kasih Putri. Dan keluarga Fas yang saya sebutkan tadi, Dimas sampaikan tadi bahwasanya produk dari Putri, dari PT Eco Vivo Daya Lestari ini ada beberapa. Ada sabun, ada sampo, ada teh, ada juga facial soap gitu ya. Jadi sabun untuk muka gitu ya, untuk wajah kita gitu. Jadi untuk Anda keluarga Fas, selama ini kalau mungkin Anda menemukan produk-produk Eco Vivo itu jarang sebenarnya. Saya belum mendapatkan ini di pasaran secara bebas. Atau sebenarnya sudah ada tapi saya belum tahu ini di mana saja kita bisa mendapatkan produk-produk dari PT Eco Vivo Daya Lestari ini. Kami di Magelang ada di Kecamatan Mertoyudan. Di kecamatan? Di Desa Banyurojo. Ya, kampungnya Kampung Seneng. Jadi di kami ada tempat produksi di situ.
home industry begitu. Home industry di Ya, Kampung Seneng. ya. Dan kalau di Jogja kami ada di Via di Prawiro Taman. Oke. Di Jakarta ada di Ahana, ada di toko marketplace juga, ada di toko hijau. Oke, nggak apa-apa Bu, sebutin aja. Di Tokopedia Di ada. Tokopedia dengan Ya, nama? Dengan nama? Eco Vivo Organic. Oke, jadi keluarga Fas tulisannya adalah Eco Vivo gitu ya. Yes. Oke, ECOVIVO gitu ya. Itu. Kemudian di mana lagi? Bisa juga langsung ke sosial media kami, Eco di Instagram, Eco_Vivo. Vivo. Wah, ini dia. Kalau keluarga Fas tadi berarti bener dong, Dimas. Kalau di beberapa toko-toko kan jarang ini ya. Tapi juga saya sempat melihatnya di marketplace gitu. Nah, ini kan banyak sekali masyarakat yang ingin merasakan manfaat juga sebenarnya ini. Tetapi bagaimana dong cara mereka untuk bisa mendapatkan produk dari PT Eco Vivo ini? Jadi silakan dicari di di Jagat Maya. Jadi ada Eco Vivo Daya Lestari, bisa langsung dari message ke Instagram, atau temukan di marketplace hijau. Ya, ada Eco Vivo dengan produk dan price listnya di sana. Oke, kemarin tanggal 12 Desember. Ya. Ini kan banyak sekali. Ada promo apa sih dari Eco Vivo ini? Jadi kami produknya bukan produk massal, jadi kami produk specialty. Specialty ya. Ya, jadi karena 12 itu jadi biasanya jadi angka yang unik buat penjualan, tapi ya kami menganggap bahwa itu semua hari itu berkah. Baik, jadi kami tidak ada program khusus. Ada program itu ya. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Bu Tri bahwasannya ada specialty product, saya yes aja sih keluarga Fas. Di sini untuk Anda yang mungkin Anda nanti akan bisa melihat di tayangan video kami, beberapa packagingnya sangat luar biasa sekali keluarga Fas. Dan ini bukan hanya saya yang mengatakan ini, ada beberapa yang sudah dinobatkan Good Design Awards 2023. Ini ada Good Design Award ini 2023. Ini bukan dari Indonesia. Kalau dari tulisan ini dari Jepang ini ya. Ya. Begitu Bu ya? Ya. Bagaimana Bu Tri mendapatkan penghargaan ini Bu? Ya, jadi kami mengikuti kompetisi untuk Good Design Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan di kategori personal care. Jadi yang pertama di sana Good Design Indonesia. Jadi namanya Natural Shampoo and Treatment Bar. Karena sampo sekaligus treatment bar, jadi tidak perlu lagi pakai conditioner karena di dalamnya sudah include conditioner alami. Jadi kalau sampo cair itu ada sampo sendiri, conditioner sendiri, itu sudah satu batang, itu sudah ada sampo dan conditioner bisa dipakai sekali. Itu in one gitu berarti ya? Sebetulnya itu sampo bisa juga dipakai untuk selain conditioner untuk sabun muka, sabun mandi juga bisa. Nah, dari Good Design Indonesia itu kami mendapatkan tiket karena menjadi pemenang dari Good Design Indonesia di kategori personal care. Produk kami dibawa oleh Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional. Dibawa ke Jepang, diikutkan kompetisi di sana. Kemudian Natural Shampoo and Treatment Bar Eco Vivo itu memenangi Good Design, Good Product, Good Impact. Jadi nggak cuma bagus penampilannya saja, tapi juga produknya berkualitas, baik dari segi isi, aplikasi, bahan materialnya maupun impact-nya kepada lingkungan. Lingkungan itu jadi dia bisa menggerakkan sirkular ekonomi karena kami bekerja dengan petani, pengrajin. Jadi kemasannya dibikin oleh pengrajin lokal. Jadi kemudian bermitra dengan petani dan juga untuk memberdayakan ibu-ibu
yang membuat besek itu anyaman itu. Oke, dari bambu ya? Kemudian ya impactnya juga bagus karena tidak memakai kemasan plastik, Tanpa tidak pakai plastik. botol plastik. Mhm. Jadi kalau kemasannya dilempar ke halaman atau ke Alam. luar pekarangan, dia akan jadi Jadi kompos kompos ya. karena dibikin dari eh, pelepah batang pisang, Mhm. bambu dan eh, klaras, jadi daun pisang Daun kering. pisang kering Ya, ya. Oke. jadi itulah mengapa impactnya baik lingkungan maupun circular economy juga di highlight. Jadi good product, good Ya. design, good impact. Jadi Hmm. memenangkan di kategori sanitary di Mhm. antara 5.000 peserta Sedunia. yang global yang berasal dari 25 negara. Mhm. Sampo Ecovivo menang di kategori sanitary. Itu dia. Begitu. Yang perlu saya highlight ini adalah ramah lingkungan. Ya, Ya, jarang sekali produk-produk mungkin saat ini bisa berpacu dengan produk-produk dengan kandungan yang baik, kandungan yang tinggi, tapi dia tidak memikirkan bagaimanakah efek atau dampak dari lingkungan tadi. Dan ini saya sepakat sekali keluarga Fas karena ini yang mana? Yang ini ya? ya, Yang ini keluarga Fas adalah iya betul, sampo sekaligus sabun batangan ini yang mendapatkan penghargaan Good Design Indonesia dan juga Good Design Awards dari Jepang ini keluarga Fas ya. Nah ini bungkusnya adalah pelepah pisang, betul ya Bu ya? Pelepah pisang artinya gedebok pisang itu yang sudah kering, diambil seratnya, kemudian dirangkai, dikemas menjadi sebuah packaging box. Nah, di dalamnya saya harus pelan-pelan. Ini karena silakan buka yang lebih kecil lebih mudah. oh iya Bu, ini ya. Ya, Oh ini sebentar. Ini saya betulkan lagi nanti. Nah, ini yang lebih kecil yang lebih mudah ini. Ini sama juga, ya. sampo dan juga sabun batangan. Nah, ini dia. Aromanya tuh khas banget alaminya gitu ya. Ini karena berjajar rapi dengan, oh ini dia, daun pisang. Maaf ini jangan sampai ketahuan anak kecil atau ibu-ibu. Dikiranya terasi nanti buat masak gitu ya. Ya, Dikiranya juga dodol ini ya kan. Biasanya kalau kita yang ramah lingkungan dengan apa namanya daun pisang kayak gini kan dodol ya makanan-makanan ya. Ternyata sampo, sabun ini juga dikemas dengan apa namanya bahan-bahan alami dan ini natural banget ini keluarga Fas ramah lingkungan banget. Bu, ini biasanya saya kalau ngeliat kayak gini nih, biasanya hanya di hotel-hotel. Di hotel, kalau enggak ya di beberapa plaza gitu. Artinya di tempat penjualan atau di dep store itu jarang loh Bu yang ada seperti ini. Tadi betul ya berarti yang Ibu sampaikan ini benar-benar punya quality dan juga Ibu menyasarnya di segmen atas. di niche market. Memang Hmm, mereka yang memiliki concern, memiliki ya, kepada sehat alami dan selaras alam. oke. Iya ya Bu. Apa tidak lama proses untuk mengenalkan produk Ecovivo seperti ini Bu? Wah, itu berat edukasinya, memang effortnya sangat-sangat. Gimana Bu? Bisa ceritakan bagaimana effort Ibu untuk ini bisa eksis seperti ini dan juga bisa diterima di masyarakat dunia bahkan ya? Ya, kami memang melangkah keluar dulu baru mengejarkan pasar di dalam. Oke. Itu juga yang ada apa? Oh, udah semut ya? Oke, oke, bisa dibereskan dulu. Oke, saya juga sempat baca dari beberapa peluang-peluang bisnis. Yang pertamanya dulu produk atau produsen ini keluar dulu dari Indonesia dalam arti mengembangkan pangsa pasar dan kembali lagi di Indonesia dengan produk yang sangat-sangat excellent banget ini Bu. Ya, alhamdulillah. Ini terbukti nih punya Ya, Ibu ini seperti ini. Luar karena biasa. pasar di luar itu lebih mengapresiasi produk seperti ini daripada pasar di dalam negeri. Karena ya Ah, itulah tugas kami untuk lebih mengedukasi di pasar dalam negeri supaya mereka lebih aware kepada kesehatan maupun lingkungan. baik deh kalau gitu. Ini obrolan kita semakin menarik, Putri. Tapi sebelumnya kita akan jeda dulu sebelumnya. Kita masih akan membahas bagaimana sih apa saja produk-produk dari Putri dan bagaimana cara beliau untuk bisa fight ya, survive di masa-masa yang kemarin kita sempat bicara COVID. Bagaimana beliau juga tetap stabil dan settle sampai dengan hari ini. Sesaat lagi kita akan kembali bersama Ibu Tri Suartini SSI.
owner dari PT Eko Vivo Daya Lestari di Dialog UMKM Fase FM. Makin mendung itu justru semakin ya membahagiakan bagi para pedagang bakso, cilok ya dan yang lainnya. Karena sesuatu yang hangat-hangat ini pasti dicari. Tapi jangan lupa keluarga Fas, sesuatu yang bermanfaat itu seharusnya juga dicari dan harus kita kaji lagi. Nah, salah satunya adalah produk-produk dari Ibu Tri Suhartini SSI, owner dari PT Eko Vivo Daya Lestari. Kalau tadi kita sudah ngobrol sana sini ya, keluarga Fas terkait dengan ya kemarin memang sedang rame es teh gitu ya. Bukan hanya pilek ya, tapi bikin geger aja juga itu ya. Kali ini kita akan hadirkan juga produk teh. Ini dari PT Eko Vivo Daya Lestari. Nah ini teh yang mungkin tidak bikin pilek ya, dan nggak bikin geger insya Allah. Karena tehnya ini benar-benar dari daun teh segar yang disangrai lembut dengan tembikar. Bukan dengan apa ya, wajan atau produk-produk aluminium dan juga lainnya gitu. Nah, kali ini kita akan senggol dulu dong, Blue Mountain. Putri, ini kenapa dinamakan Blue Mountain ini? Karena warnanya biru, Oh, ini antara biru biru dan ya? hijau, Oh, ya. gitu. Kok Jadi bisa? tehnya Dari warna ya apa ini? dari warna bunga telang, dari Hmm, bunga marigold, oh ya. kemudian ada kecombrang, Wow. kemudian ada serai, ada citronella, ada star, ada kapulaga, ada jahe, ada ya banyak lah. Iya. Yang biru itu manisnya adalah spearmint dan lemon balm, jadi ada rasa-rasa jeruk segar gitu. Oh, seprayingnya juga ada gitu Ya, ya. Ya, nampaknya Putri ini lebih concern ke herbs gitu ya. nah Suka gitu ya. saya untuk memproduksi, untuk menggali kekayaan lokal kita, Ah, biodiversitas, ya. kita harus belajar biologi lebih dalam. Kemudian kita juga harus jadi herbalis juga, karena Iya. sejak pandemi itulah Ah. mengapa kami yang sedebulnya cuma sampo, Mhm. dipakai buat mandi, buat cuci rambut, Iya, tapi kami berpikir bahwa ini kan tanaman edible semua ya, bisa dimakan. iya. Jadi kenapa tidak dibikin untuk sesuatu yang bisa diminum atau dikonsumsi, sehingga asupannya lebih bermanfaat untuk mengatasi atau mencegah penyakit-penyakit patogenik, Mhm. degeneratif maupun metabolik. Oke, jadi sejak 2020 kemarin ini sudah ada ya produknya ya? Sudah ada. Sudah. Artinya memang ketika COVID melanda di negeri kita ini menjadi salah satu solusi untuk menjaga kesehatan. Ya, ya, Hmm, bersama COVID kan tidak ada pergerakan ya. di luar, jadi kami merilis produk ini. Mhm. Sebelum COVID kami sudah ada shampoo, kemudian setelah COVID kami merilis teh itu. Jadi itu anak kedua. Oh, luar biasa. Anak pertama shampoo, bar Sampo shampoo. tadi itu ya, kemudian teh ini. Nah, teh-teh ini sebenarnya didapatkan dari mana? Kalau mengingat kita Magelang ini kan tidak ada kebun teh ya. Eh, Tidak ada kebun teh, Mhm. betul, tidak ada perkebunan teh gitu Iya, ya. maksud saya perkebunan teh. Tapi kan ada petani-petani yang menanam teh di Mhm. sepanjang pematang sawahnya atau pematang kebunnya, Mhm. terutama di daerah-daerah yang miring, supaya Mmm. dia tidak longsor, karena akar teh itu sangat kuat sebagai beton terhadap tanah-tanah miring. Oh Jadi gitu. dia mengikat supaya tidak mudah Oh longsor, ya. sembari memberikan apa ya, pemanti hama atau biocide, biopesticide Dari teh kepada ini ya? tanamannya. Ya, Wah, sebentar saya tuh mau ngomongin apa sama Putri itu jadi panjang Mas, bener. Ini bukan hanya soal produk teh, tapi kalau kita mau ngomongin, dari lingkungan alam, oke aja Putri, masuk aja semuanya, hajar habis ini. Saya luar biasa sekali, terima kasih Bu atas berbagi ilmunya. Tetapi ini, saya juga pengen penasaran, Ibu untuk mendapatkan teh ini dari petani-petani mana saja ini Bu? Magelang saja cukup? Magelang. Oh Magelang? Jadi di Magelang, di lereng Gunung Sumbing, Aha. itu banyak teh yang dibudidayakan di Oh, pekarangan di pekarangan rumah juga? maupun di pematang, apa
lahan untuk Hmm, tanah-tanah miring tadi, mengatasi tanah-tanah miring supaya tidak longsor itu. Nah, oke. dari situlah kami mendapatkan teh. Dan stok Jadi teh aman ya Bu lokal, ya? ya. Aman ya, baik terima kasih. Kemudian kalau tadi yang warna biru atau namanya Blue Mountain ya. Kemudian ada Red Sunset. Ya ini teh merah dong ya kan? Udah kelihatan Red Sunset. Ini dari teh apa ini Bu? Eh, Kalau yang biru tadi tehnya teh hijau, kalau tehnya yang merah Ah, tadi fermentasinya lebih panjang jadi black tea. Tehnya hijau, hmm, lebih lebih gelap lebih gelap warnanya, ya. ya. Aha. Tapi tidak berarti cloudy, maksudnya tetap bening, tetap jernih gitu ya. Oh ya, nggak gelap banget gitu ya? Jadi merah dari apa sapanwood atau kayu secang, kemudian juga dari Hmm, bunga bunga mawar Belgian rose. Kami aha, menanam Belgian rose di apa? Ya Bulgarian rose iya. di halaman. Mhm, Terus kemudian dari kecombrang juga yang warnanya merah. Terus mhm. kemudian top note-nya kami pakai eh coklat mint. Iya Kalau ya. tadi yang biru ada lemon balm dan spearmint, ini coklat mint. Kami Oke. pakai coklat mint, jadi Mhm. ada aroma-aroma coklat. Kemudian manisnya kayu manis, jadi nggak usah pakai gula, Iya. sudah manis di semua teh kami. Hmm. Manis tanpa gula. Wah, manis kayak gula ya. Seperti siapa ya? Mungkin seperti pemiliknya atau ownernya ya. Oke. Berikutnya Golden Twilight. Nah, ini kayaknya anak muda banget ini ya. Kita ingat filmnya Twilight gitu ya, Bu. Toilet orchestra. Iya. Iya. Oh, Golden Twilight. Ini kenapa ini dinamakan ini? Jadi warna kekuningan, jadi kuning keemasan begitu. Dia ada bottom note-nya ada eh, kunyit dan temulawak di situ. Oh, Kemudian oke. middle-nya kami ada middle note-nya Mhm. ada kalendula, bunga kalendula dan eh, tadi marigold. Oke. Kemudian ada juga citronella, ada Aha. juga lemon balm, juga Mhm. ada juga apa serehnya juga, Suaranya juga. dan kemudian ada eh, apa Mhm. daun stevia untuk Oke. pemanisnya, jadi pengganti gulanya. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Jadi untuk Anda keluarga Fas yang suka pengen ngeteh, tapi gula darah Anda tinggi, don't worry be happy ya, karena ada pemanis alami dari daun stevia yang insya Allah ini lebih aman gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Putri. Dan keluarga Fas, kali ini kita juga sudah hadir di Studio Fas FM bersama dengan koordinator UMKM kita dari OS Production ya, sudah jauh-jauh datang dan pada kesempatan siang kali ini bersamai kita semuanya. Ada Mas Ozi. Assalamualaikum Mas Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Mas Ozi? Baik, Sehat ya? alhamdulillah Alhamdulillah. Ini sehat. semakin muda ya, semakin di sini Yes. ya. Semakin muda semakin glowing ya. Semakin glowing. Karena kita selalu bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan Aha, satu kali ini kita mendatangkan beliau Ibu Tri. ya. Makanya kita terinspirasi bahwa Hmm. back to nature itu sangat-sangat menjadi Ya. power magic untuk kita selalu dan selalu tampil Ya, saya berbeda. curiga ini glowingnya karena pakai sabun ini ya, Oh jangan-jangan iya, ya. Wah, haruslah mas. sabun jelantah. Iya harus sama selatan, tapi nggak langsung dikokomin di selatan habis goreng Oke, ikan gitu. asinnya. Ya. Jadi intinya saya sangat bersyukur sekali Ya. hari ini di tengah kita harus berlari-larian dengan kegiatan, tapi Mhm. alhamdulillah bersyukur Sabtu pekan ini kita sempat delay ya kemarin itu beliau mau hadir kembali untuk bisa menyapa kita, Ya. memberikan edukasi Ya. dan bahasa-bahasa yang diangkat itu bahasa-bahasa yang bukan isi going aja, tapi bahasanya juga tingkat-tinggi. Ini bahasa-bahasa ilmiahnya keluar, makanya kita selaku orang awam Ya. ya kita sedikit belajar sama beliau. Pas kalau ketika ini sebuah terobosan untuk Kabupaten Magelang, Aha. nah lo kapan lagi nih pemerintah itu mau memperhatikan beliau-beliau yang seperti ini aset sebetulnya. Aha. Kenapa kok nggak pernah diekspos? Nah makanya itu adalah salah satu keinginan kami Ya. selaku koordinator UMKM untuk memberikan yang terbaik untuk mereka-mereka. Alhamdulillah. Iya. Jadi gini Mas Ozi, sebenarnya tadi itu saya mau menyampaikan saya begitu melihat produk beliau, Iya. saya kok kayaknya udah ada di luar kota gitu ya. Oh iya. Karena gini, saya biasanya menemukan ini ada di beberapa hotel yang ya bintang 5 paling nggak di Iya, luar bintang kota. Kemudian di
beberapa department store yang ada di Iya. Magelang Selatan itu nggak ada produk kayak gini. Iya memang. Ketika saya keluar kota di beberapa department store yang high class lah, Iya. saya baru bisa menemukan produk-produk Iya. sekelas ini. Dan ini ada di hadapan kita semua gitu. Iya. Dan lebih wow lagi, Iya. Putra Magelang sendiri Iya, loh. makanya itu saya hari ini merinding sekali. Kenapa? Iya. Karena memang ini beliau bilang juga tadi dari sampah. Jangan salah, sampah pun bisa menjadi cuan ketika kita bisa melakukan tindakan yang lebih baik. Ya. Contohnya saya udah kenal beliau udah lama sekali karena kita juga punya kesibukan masing-masing. Beliau salah satu yang harus kita munculkan, Mas. Mudah-mudahan melalui Radio Fast FM ini adalah sebuah cara untuk kita mengekspos Yeah. lebih dalam beliau. Walaupun saya tahu beliau juga dengan gesitnya, dengan langkah beliau bisa membranding diri. Yeah. Dan ini adalah putra kebanggaan Magelang. Yeah. Kapan lagi kita mau memberikan yang terbaik untuk beliau? Betul kan, Bu? Saya juga senang banget. Ini udah go internasional dan Iya. produknya beliau tadi kita sempat ngobrol memang beliau langsung keluar gitu. Iya. Dalam arti ketika kembali ke Indonesia itu juga sudah menjadi produk yang ya sangat-sangat Brandingan Branding luar biasa banget ini. Iya, makanya itu kenapa sih Magelang itu banyak sebetulnya karya-karya yang bisa mendunia. Hanya tinggal butuh stimulus dari Yeah. pemangku wilayah, pemangku hajat supaya beliau-beliau yang punya potensi seperti ini jangan sampai punah karena di kota kita sendiri tidak diapresiasi. Betul nggak sih, Bu? Iya. Ini salah satu yang harus Amin. kita gaungkan, Mas Dimas. Iya. Jujur saya sangat-sangat prihatin sekali ketika beliau hanya sampai dengan sekarang ini masih juga belum ada pemerhati dari pemerintah Kabupaten Magelang. Walaupun sudah didampingi dengan baik dinas terkait, tapi masih butuh sentuhan, masih butuh juga jalan menuju ke sana. Karena ini aset Magelang. Banyak loh orang-orang Magelang yang hebat, betul Iya. nggak sih? Oke, Ya. gitu. Jadi ini strategi Bu Tri ini sangat luar biasa sekali. Iya. Indonesia atau masyarakat kita ini Iya. biasanya kan kalau berbau produk luar itu percaya banget gitu. Iya. Branded luar itu justru dipercaya daripada branded yang ada di lokal kita, Iya. masih seperti itu. Nah, ini langkah yang luar biasa juga dari Bu Tri ketika beliau tembakannya ada luar negeri dan kembali lagi ke Indonesia, ini akan menjadi high class gitu. Iya. Karena memang gini Mas Dimas, ketika orang Indonesia itu kan mengkiblatnya adalah orang-orang barat. Makanya ketika ini asli produk Indonesia yang langsung di go internasional kan, maka tidak heran lagi kenapa why not tadi ya. Kenapa beliau sekelas bintang 5 di negara kita bisa masuk, yaitu tadi nggak salah cara marketing beliau. Betul. Betul kan? Tidak salah cara marketing dan tentu ini proses yang sangat luar Iya, biasa sekali panjang ya. lah. Panjang. Saya tahu beliau itu punya background pendidikan juga yang mungkin linear dengan apa yang beliau hasilkan. Apa sih? Apa sih Ya, background? makanya itu dari kemarin kan saya sempat ditegur, aduh ini gelar kita salah. Iya memang seharusnya kita juga orang awam seperti kita dalam penulisan gelar, dalam penulisan apa itu butuh kita perhatikan karena jangan sampai salah tafsir. Oke. Saya kemarin juga pernah diedukasi, terima kasih Ibu. Jadi saya kebetulan kita sama gelarnya kok. Gelar ST Endol gitu, ST ya. Ozi. Iya. Oke. Jadi gini, tadi yang disampaikan Mas Ozi itu bahwasanya produk-produk beliau itu bukan hanya sekedar majang di kelas-kelas high class saja, Iya. tetapi karena memang layak ada di high class. Iya, iya. Dari produknya, dari apa namanya? Desainnya ya. Packagingnya, dan ramah bahkan lingkungan semua. Nah, hal-hal itu yang mungkin tidak dipikirkan oleh UMKM kita yang ada Iya. di Magelang. Jadi beliau adalah orang yang unik. Biasanya dari segi cara fashionnya aja kan udah unik. Nah, kita nggak gimana-gimana nggak. Iya. Dari situ kan kita udah bisa membaca secara psikologi beliau itu mesti ada sesuatu yang pingin dia gemborkan kepada masyarakat. Cara mengapresiasi diri beliau melalui produk ini. Jangan salah loh Mas Dimas. Sabun dari jelantah. Siapa bisa mikir? Nah, Kalau jelantah itu Sebenarnya, bisa iya. menjadi sebuah sabun dan high class gitu loh. sebentar. Kalau tadi kita belum bahas jelantah sabun, karena jelantah sabun ini ternyata, Putri izin, ini bukan produk dari Putri. Dalam arti bukan produk yang dijual ya Putri ya. Iya. Ini adalah produk yang istilahnya beliau memberikan edukasi kepada masyarakat dan
sosialnya tinggi banget dari Iya. ini. Bu, kenapa Bu? Bisa diceritakan, kenapa sih Ibu memikirkan jelantah itu harus dibuat menjadi sabun atau terbesit dari mana gitu? Jadi jelantah itu kalau sehari-hari kita masak menggoreng itu kemudian dibuang di perairan, di surface water atau Iya. di parit atau Iya. di tanah itu kan, jadi dia mencemari air permukaan. Jadi Iya. dissolve oksigen karena tertutup oleh permukaan lapisan minyak Minyak, itu. ya. Jadi kan itu ikan-ikannya karena oksigennya ketutup, karena lapisannya ketutup, jadi oksigennya susah gitu. Oke. Oksigennya rendah, kemudian mabok kan ikannya hanya di perairan itu, Iya. di kolam, di parit, Di di parit, sungai sungai. gitu ya. Terus kemudian di lain pihak ada juga orang-orang yang nakal. Jadi minyak-minyak itu kalau jelantah kemudian dia di bleaching, dimurnikan lagi, dipucatkan lagi, kemudian dijual lagi. Oke. Nah, itu kan sudah teroksidasi minyak itu. Kalau Iya. kita konsumsi lagi itu kan sangat karsinogenik, penyebab kanker, tumor gitu ya. Masya Allah. Nah, Iya. daripada seperti itu, terus kemudian kalau kita simpan juga lama-lama tengi gitu kan ya. Betul. Nah, jadi kami berpikir bahwa itu sabun jelantah kan bisa dibikin untuk menjadi side product, jadi produk upcycle. Jadi dia dimurnikan dengan cara yang lagi yang selaras alam. Iya. Kemudian dengan itu tenginya hilang. Oke. Kemudian baru kita saponifikasi dengan rempah yang ditanam di halaman. Kami tidak pakai essential oil, kami tidak pakai pewangi buatan, Iya. tapi gerakan kami adalah memberdayakan sampah dari kalau nyayur kangkung, nyayur bayam, nyayur asem, itu dicacah, ditaruh di halaman, di mungkin halaman belakang, halaman samping rumah gitu. Nah, itu sebagai pupuk buatan supaya kita bisa sehari-hari bisa mengkonsumsi pandan, sereh, daun jeruk purut. Nah, yang hal-hal bumbu-bumbu seperti itu, herb seperti itu, essential oil yang ada di dalam herb seperti itu, produk-produk biodiversitas yang kaya seperti itu, itulah yang kita pakai untuk memberikan antioksidan bagi jelantah yang sudah kita murnikan. Jadi minyak yang sudah teroksidasi oleh panas, kita coba kembalikan lagi supaya direduksi dengan tanaman herbal yang ditanam di halaman itu. Oke. Yang kita budidayakan di halaman. Dari halaman kita menyelesaikan sampah kita menjadi sehat karena terhindar dari paparan karsinogenik gitu ya. Terus kemudian dari situ kita bisa pakai produk itu sebagai sabun mandi, sabun untuk wajah maupun sebagai shampoo 1 bar. Itu dari jelantah itu? Ya. Wow, luar biasa. 1 bar ya, 1 batang. Dan itu sangat bagus untuk menstabilkan, menyeimbangkan mikrobiota. Jadi bakteri-bakteri gram positif itu tetap ada di situ. Kalau kita pakai sampo cair, sabun cair atau sabun yang ada biosetnya karena sediaan cair, itu artinya kita membunuh semua bakteri, baik bakteri jahat maupun bakteri baik. Padahal bakteri baik yang ada di dalam permukaan kulit maupun di dalam tubuh kita itu bermanfaat untuk membunuh melawan bakteri jahat. Begitu. Mas Ozi, beliau ngomong-ngomong dosen di mana ya? Iya, makanya kita jadi belajar banyak untuk itu Mas Dimas. Sekali lagi, kita sekali lagi PR kita selaku yang biasa woro-woro. Nah, seperti ini kalau kita nggak budidayakan. Maksudnya bukan orangnya, ilmunya ya dikloning kan. Siapa lagi aset Magelang yang mau hilang? Gini aja Mas, besok Gimana? kalau ketemu Pak Prabowo, usul dong, reshuffle yang ke tahun kedua. Ibu diusulkan jadi menteri. Iya, menteri apa Mas? Lingkungan hidup aja nggak apa-apa ya. Nah, makanya saya dukung. Kalau Anda menteri apa? Oh jangan. Jangan. Oke. Jadi intinya seperti ini. Kenapa saya tiap Sabtu itu harus menggali potensi-potensi Kabupaten Kota Magelang. Bagaimana ini brandingan Magelang jangan sampai lepas. Jadi saya menyuarakan mereka melalui Radio Fast FM ini tujuannya adalah pemerintah melek
Maksudnya tahu bahwa Magelang itu banyak sekali Potensinya, ya. Selain kita punya Candi Borobudur, Aha. SDM-nya pun juga nggak kalah. Oke. Oh gitu Iya ya. dong. Dari Magelang ini Mertoyudan Iya. punya. Iya, Oke. Mertoyudan punya. Sekarang kita kembali lagi Bu. Ini tadi disampaikan bahwasanya sabun minyak jelantah ini tidak Ibu jual dari produk PT Ecovivo. Kenapa Bu? Jadi sabun jelantah itu karena minyak jelantahnya juga kami diberi. Oh gitu, sukarela, sukarela. Ya, diberi oleh tetangga, oleh teman-teman UKM yang Punya. memproduksi keripik, peyek begitu. Wah saya punya banyak di rumah. Ya, Iya. ya itu kemudian kami memproduksi 50%-nya kami serahkan kembali kepada pemilik jelantah, yang 50% kami bagikan sebagai edukasi Ya. ke panti asuhan, ke pesantren, ke pedagang pasar, kepada siapa saja yang kira-kira bisa kami ajak untuk bergerak bersama. Ah, Voice loader, oke. advocate wader untuk hidup yang sehat dan selaras alam, sembari menggerakkan potensi dan sirkular ekonomi lokal di Magelang untuk ketahanan ketahanan pangan maupun untuk ekonomi. Oke, bahkan Lokal. kewarasan alam ya. Iya dong, Iya pasti, kan? Mas. Alam ini juga semakin sehat ketika ada ibu-ibu, Iya. ibu tri seperti ini Iya. ya. Coba bayangin setiap- Kemandirian dan kedaulatan ekonomi itu ada di ada di apa yang kita lakukan sehari-hari, Iya, bahkan betul. dari sampah dan kebiasaan kita bagaimana kita melihat sampah itu. Oke, ya. Kalau kemarin ada KWT, kelompok Iya. wanita tani, Ya. ini juga menjadikan ibu-ibu atau wanita-wanita mandiri Iya. secara ekonomi, dan juga secara apa ya, organisasi ya. Iya. Jadi kelompok wanita tani ini bisa apa namanya Bu? Bisa memberdayakan lingkungannya agar mereka juga tidak hanya berpangku tangan kepada suaminya saja gitu. Nah, apalagi kalau dapat sentuhan dari Bu Tri, Iya. ini juga bukan hanya mereka mandiri secara ekonomi, tapi juga mereka paham bahwasanya alam ini butuh dijaga gitu Iya. ya. Mhm. Dijaga dan dikembalikan ke alamannya. Aha. Karena apa? Setidaknya ketika kita berusaha manusia itu rakus terhadap alam, ya sudah. Tunggu Di kehancurannya. dalam Al-Quran pun juga sudah Daya disebutkan. dukungnya alam terhadap manusia yang semakin eksploitatif itu juga semakin menurun. Iya. Oke Bu, sepakat itu Bu. Ngeri ya. Mari kita gerakan cintai Iya alam dong. kita. Bayangin ketika dari satu kabupaten Magelang jelantahnya dikumpulin, itu kan bisa mengcover ya Bu ya kebutuhan sabun, nggak harus beli sebetulnya. Nah, Ya, kalau misalnya pesantren Subhanallah itu nggak Iya. ada beli lagi ini, beli lagi sabun, sampo, nggak beli. jelantah-jelantah itu kemudian diproduksi. Jadi Oke dari deh. situlah mulai ada kemandirian. Iya. Dari ya itu juga bukan soal bagaimana cuma nggak beli sampo, nggak beli sabun, tapi juga itu sebuah pendidikan edukasi kepada santri Iya. untuk bagaimana menghargai alam, Iya. Iya. untuk menghargai bahkan setiap mikrobiota yang ada, barang-barang gaib di sekitar kita. Iya. Itu harus kita rawat Rawat bersama. bersama ya. Iya, Oke. ngeri sekali bahasanya kan Mas Dimas. Iya, saya sebenarnya nggak mau men-spill harga, Iya. ya, karena saya khawatir kaget gitu ya. Iya, kaget, mesti Ya, kaget lah. bayangin aja, satu sabun, satu bar, satu batang, ini Iya. dengan harga 150.000. Iya. Ya Bu ya. Kalau untuk kita lah, wah, gue beli yang ada di pasaran Nah banyak. itu buat kulaan. Iya, gitu kan. kulaan. Kalau ini Tapi cuma kan, satu. Iya, Ya. makanya sekali lagi, ketika itu sebuah edukasi, sebuah hal langka, mesti mahal Mas Dimas. Betul. Dan penggemarnya nggak mungkin orang Indo, karena orang Indo itu kan biasanya gumunan. Ya, Iya ya, kan? saya juga masih menggarisbawahi orang Indonesia, kita lokal aja sih. Iya, Kalau lokal. beli makan itu yang penting banyak, besar, kenyang. Masalah Iya. rasa ntar. Apalagi manfaat. Aduh, itu saya untuk mengedukasinya itu susah banget gitu ya. Iya. Nah tadi Ibu juga menyampaikan, mengedukasi masyarakat kita itu tidak serta-merta secara frontal kayak gini ya. Betul ya. Intinya tugas kita ya apa sih yang bisa kita lakukan dengan siaran ini pun Iya. sudah mungkin dari pendengar Fast FM semuanya yang ada dimanapun berada akan segera oh iya ya ternyata dari diri kita sendiri yang mulai. Bukan Betul, orang lain. bukan orang lain ya. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Dinas Kesehatan dan juga yang lainnya, karena ada satu produk dari PT Ecovivo ini
Betul ya, Eco Vivo ya Bu ya. Ini yang bisa dijadikan apa ya? Salah satu contoh bahwasannya rokok. Nah, ini bukan yang mana sih Bu? Yang tembakau tadi Bu. Iya. Ini ya Bu ya. Iya. Ini adalah herbal cigarette zero nicotine. Nah, jadi ini adalah kretek herbal. Jadi, maaf Bu, saya buka ya. Silakan. Ini kita buka. Nah, ini Mas Aziz, ini ada Iya. rempah-rempah yang bisa digunakan untuk orang ngelinting ya bahasa Iya, Jawanya ngelinting. ya. Ngelinting. Ini herbal ini. Iya. Aromanya juga kuat. Ya, kalau saya sih para smokers Yes ya. harusnya ke sini. Iya. Ketika gerakan maaf anti tembakau kenceng, tapi nggak ada solusinya ya percuma kan? Percuma. Nah, ini salah Harus satunya. diimbangi. Imbanginya ini. Ini terbuat dari apa, Bu? Itu adalah residu atau limbah dari teh Tuh kan lagi-lagi residu Nah, yang bisa ditambah dibuat ya. Sampah dengan lagi. fermentasi kulit buah-buahan. Masya Allah. Saya nggak bisa pikir, kenapa bisa berpikir sana Bu? Ini kok bisa jadi, ini kalau dibuat lintingan jadi enak gitu. Itulah kenapa kulit buah-buahan itu banyak sekali aroma Aha. yang ya ada aroma mangga, ada aroma jeruk, ada aroma eh, pisang, Iya. ya dan lain-lain. Itu buah lokal semua, tidak ada yang buah impor, Ya. tidak ada apel, tidak ada Oh, ini lokal pir, ya? itu semuanya buah lokal. Oh, mungkin Jadi itu dari kulit buah-buahan yang Lokal. kita fermentasi. fermentasi sekali lagi. Fermentasi, Oke. sarinya kita pakai untuk membuat sabun dan shampoo. Masya Allah. Kemudian Ampasnya? ampasnya itu dipakai untuk membuat camphor alami. Oh Fatbody. iya. Terus kemudian Coba dicek. residunya yang yang polyglycolnya Aha. itu baru dipakai untuk membuat tadi Sigaret ini. sigaret. Herbs. Oh, wow. Jadi ini juga salah satu. Gini ya. Jadi tagline-nya Ibu itu adalah nggak ada sampah sebenarnya di Iya, dunia nggak ada ini. sampah. Yang nyampah adalah pikiran kita gitu. Ya. Ya Bu ya. Itu harus Jadi kita gaungkan dari terbukti sekarang. ini Iya. nggak ada sampah. Ini jadi apa namanya camper. Kampar. Ya, Camper herbs ya. Oke. Kapur barus, Kapur Kapur barus. pengganti kapur Kapur barus. barus. Wow, ini jadi gak ada habis ya kalau kita ngomongin produk dari Bu Tri ini karena banyak sekali dan ya bukan hanya sekedar aromanya tapi ada nilai manfaat dan juga nilai. Khasiatnya ada. Ya begitu. Ya karena kita juga alokasi waktu sangat terbatas Bu Tri, nggak kerasa kan 1 jam. Sebenarnya kalau kita mau ngobrolin ya sampai besok pagi sih oke aja. Tapi karena alokasi waktu yang sangat terbatas, maka pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian dan mungkin kita bisa ketemu lagi di podcast yang lainnya. Insya Allah. Di kesempatan yang akan datang, pastikan untuk keluarga FAS, sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Tri dari PT Eco Vivo Daya Lestari Magelang, yang ternyata bukan hanya di Magelang, kantornya juga di Jogja ada. Tidak, itu Oh, toko ada toko yang kami titip jual di sana. Oh gitu ya, oke. Dan ini juga sudah sangat mendunia keluarga FAS ya. Jadi untuk Anda yang penasaran silahkan googling aja di sana PT Eco Vivo Daya Lestari atau nama produknya langsung. Namanya apa Bu? Brandnya kami adalah Eco Vivo, Local Product for Global Solution. Wow, local product for global solution ya. Luar biasa. Bu Tri, sebagai closing statement silakan Bu Tri. Apa yang akan disampaikan kepada keluarga FAS atau pendengar kami? Saya tidak banyak yang supaya tidak bias nanti. Jadi sekali lagi bahwa sampah itu adalah tidak ada, yang adalah pikiran kita. Jadi mari kita daya gunakan sampah kita, halaman kita yang nganggur, kemudian sampah harian, sampah sayur, sampah buah itu kemudian kita pakai untuk supaya bermanfaat untuk menjadi pupuk buat tanam kita, dan apa yang ada di halaman kita adalah berkah bagi kita, Amin. supaya tidak ada sampah lagi dan hidup kita lebih produktif untuk kemandirian dan kedaulatan ekonomi Begitu. masyarakat. Ya. Baik, terima kasih Putri. Mas Aziz, 1 menit aja. Baik, terima kasih Mas Dimas. Terima kasih banyak untuk Radio Fas FM yang telah memfasilitasi kami ini yang punya daya kreasi yang tinggi, dan juga kami berharap kepada para pemangku wilayah, jadikan Magelang ini adalah sumber-sumber orang potensial, karena dari situ Magelang akan
dilirik oleh dunia. Baik, terima kasih Mas Ozi, terima kasih juga untuk Ibu Tri, salam juga untuk seluruh keluarga besar yang ada di PT Eko Vivo Daya Lestari. Salam sukses dan sehat selalu. Amin. Baik keluarga Fas, demikian untuk dialog UMKM untuk edisi Sabtu 14 Desember 2024 kali ini bersama dengan Ibu Tri Suhartini SSI, owner dari PT Eko Vivo Daya Lestari, dan juga Mas Ozi, koordinator UMKM. Terima kasih juga untuk Lembu Wikarta yang sudah support acara kami, dan tentunya 90.1 Fas FM Magelang. Dimas masih akan temani Anda di suasana akhir pekan Anda di Fas Golden Memory. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.